الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Kaum muslimin dan muslimat sesama hamba Allah. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 dikatakan, Ya ma'syaral jin wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard famfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai masyarakat manusia dan jin, kalau kamu sanggup menembus aktar langit dan bumi, maka cobalah kamu tembus dia. Kamu tidak bisa menembusnya melainkan dengan sultan. Itu berarti ada masyarakat yang disebut jin. Dan ada yang masyarakat yang disebut nas. Ya nas. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai masyarakat manusia, pertanyaannya adalah mengapa kita dipanggil nas? Apa bedanya nas dan jin? Nas itu artinya terlihat. Seperti Nabi Musa mengatakan, aku melihat api. Anastu naro. Jadi nas itu terlihat. Sedangkan jin itu tidak terlihat. Nah sekarang ini kita sedang beralih dari masyarakat offline ke masyarakat online. Anda bisa bayangkan khutbah Idul Adha hari ini, sebagian yang menghadirinya tidak terlihat. Tapi insya Allah di ujung-ujung pulau di sana mereka akan mendengar khutbah ini secara online. Nah, kita sering mendengar kata kurban, tapi kita tidak tahu apa makna kurban sebenarnya. Dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, dia tidak bilang kurban. Dia mengatakan, hai anakku, aku melihat di dalam tidur, katanya. Aku melihat di dalam tidur bahwa aku menyembelihmu. Dia kata sembelih di situ, tidak ada dibilang kata kurban. Di akhir ayatnya itu lagi, dengan kode 107 dikatakan, wa fadainahu bisibhin azim. Maka kami tebus dia dengan sembelihan yang azim. Azim di situ bukan berarti besar, tapi panjang, lama. Maka itu kita kalau sekarang berkurban itu motivasinya adalah dari kurbannya Ismail. Sudah berapa ribu tahun.
orang masih berkurban sapi maupun kambing. Nah, untuk membuka misteri kurban ini, kita harus tahu bahwa di dalam Al-Quran itu ada kode. Kode. Misalnya, di dalam surat ke-44, ayat 29 dikatakan, mereka tidak ditangisi oleh langit dan tidak oleh bumi. Dan mereka tidak diberi tempo. Pertanyaannya kenapa di ayat 29? Nah, karena menangis itu kan pakai air. Jadi berarti kata-kata tangis ini mengatakan tidak ada air. Nah, ternyata daratan itu 29% di bumi. Jadi kode di situ 29, makanya diletakkan di ayat 29. Mereka tidak ditangisi oleh langit dan tidak oleh bumi. Berarti tidak ada air kan? Atau seperti misalnya, mengapa Nuh itu dihubungkan dengan air bah dan air itu di bumi 71%. Dan surat Nuh itu diletakkan di surat nomor 71. Ada kode. Itu yang perlu kita pahami untuk memahami kurban. Adanya kode. Atau misalnya lagi ada ayat yang menyebutkan tentang takut berinfak. Manusia itu kalau diberi rahmat, perbendaharaan rahmat Rabbnya, tambang batu bara, tambang emas, dia akan tahan. Dia akan tahan karena takut berinfak. Itu disebut dalam surat ke-1700. Mengapa? Kata-kata takut berinfak ini diletakkan di 1700. Karena ada ayat tentang berinfak ini dengan kode 1700. Di mana itu? Di surat Al-Baqarah 261. Dikatakan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu adalah seperti biji satu yang menumbuhkan 7 cabang. Jadi 17. Kemudian setiap cabang ada 100 biji. Nah, luar biasa kan Allah menggandakan kepada siapa yang Allah sukai. Jadi ada kode di situ kenapa orang takut berinfak itu diletakkan di 1700. Nah, itu kode. Banyak lagi kode di dalam Al-Quran itu. Nah, ketika kita ingin membuka rahasia dari kurban, ternyata mirip-mirip dengan harga kurban di pasar sekarang. Kalau Anda ke pasar itu cari kurban kambing, paling mahal itu sekitar 5 juta. Yang paling murah kambing itu 2,7. Kalau 2 udah kecil sekali, 2,7. Jadi sekitar itu 5 juta. Nah, ternyata ayat tentang kurban ini disebut di surat ke-5 ayat 27. Dan bacakanlah kepada mereka dengan lengkap kisah 2 anak Adam ketika mereka berkurban dengan satu kurban. Iz qarraba kurbanan. Pertanyaannya adalah, apa makna kurban? Iz qarraba kurbanan. Itu di 5:27. Ternyata saudara, dibukanya di rahasia itu di surat 51 ayat 27. Ayat sebelumnya itu menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim didatangi oleh 2 orang yang kekar pada waktu malam. Serem. Wah, salam katanya. Salam. Dan orang itu dikatakan sebagai orang-orang yang asing, orang yang tidak dikenal. Nabi Ibrahim mengatakan, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal, yang berbeda. Mengerikan, nggak ada hansip waktu itu. Tidak ada RT, tidak ada RW. Sudah menjelang malam, ada orang kekar datang ke rumah Anda, bilang salam. Ngeri kan? Nabi Ibrahim langsung buru-buru masuk, membawa kepala sapi, kepala kambing. Ijlon, dengan istilah ijlon itu berarti sapi.
jadi kepala sapi yang sudah dipanggang. Nah, cara memanggil. Ya, mungkin itu tradisi di waktu itu bahwa kalau ada tamu disediakan kepala sapi. Nah, disitulah dikamuskan kata dekat. Nabi Ibrahim mendekatkan kepala sapi itu dengan istilah karaba. Didekatkan. Nah, di ayat lain dilihat oleh Nabi Ibrahim, ternyata tangannya malaikat itu nggak sampai ke kurban itu, nggak sampai ke kepala sapi. Nabi Ibrahim jadi takut, nah orang siapa ini, tangannya nggak nyampe. Kenapa kamu tidak makan, katanya. Terus Nabi Ibrahim bilang, aku takut kepada kamu. Nah, intinya adalah kenapa ekspresi kepala sapi ini didekatkan itu dengan istilah karaba, mendekatkan, itu diletakkan di 5127. Anda tidak ingat tadi kan bahwa anak Adam itu berkurban dengan satu kurban, iskaraba kurbanan, itu disebut di 527. Lihat, itu adalah kode untuk meyakinkan kita bahwa oh, kalau begitu kurban itu maknanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu dari kata karaba, artinya mendekatkan. Kata korib itu kan disebut dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Itulah makna kurban kita hari ini yang perlu saat kita ketahui bahwa pada dasarnya kurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan istilah karaba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka anta azizul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi